Seorang istri dituntut 1 tahun penjara oleh suaminya lantaran marah-marah ke suami yang mabuk. Menjadi kasus viral yang ramai jadi perbincangan di kalangan warganet. Dalam kasus tersebut, seorang istri berinisial V yang dituntut 1 tahun penjara tersebut oleh suaminya berinisial CYC terjerat dakwaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT di Pasal 45 Ayat 1 Junto Pasal 5 huruf B yang mana maksimal pidana penjara 3 tahun. Tuntutan 1 tahun tersebut dibacakan di Pengadilan Negeri Karawang oleh Jaksa Penuntut Umum Gelnadi Rivano yang mana dalam tuntutan tersebut V ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian berita ini viral dan mendapat sorotan dari pimpinan Kejaksaan Agung. Alhasil kasus tersebut diambil alih oleh Kejagung Muda Tindak Pidana Umum. Well, bagaimana penjelasan tentang hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga? Mari langsung kita simak penjelasan dari ahlinya. Tentu yang harus dipahami terlebih dahulu oleh semua orang bahwa hukum itu dibuat adalah dalam rangka untuk menjamin setiap orang agar dapat merasa aman dan nyaman dalam setiap lingkup kehidupan bermasyarakat. Nah, tentu itu juga yang mendasari kenapa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kemudian dibuat oleh pemerintah. Nah, demikian juga halnya dengan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Nah, kenapa harus dibuat? Karena pemerintah ingin melindungi setiap masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan, orang tua atau anak, dapat memiliki kehidupan yang aman, tentram dalam lingkungan rumah tangga dan terhindar dari setiap kekerasan dalam bentuk apapun yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Lalu siapa saja yang masuk dalam lingkup Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga? Nah, tentu di sini harus diketahui oleh masyarakat bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga itu tidak hanya suami atau istri atau ayah atau ibu, kemudian anak, bisa juga anak kandung, anak tiri atau anak angkat, tapi juga siapapun yang ada dalam lingkup rumah tangga. Misalnya di dalam rumah itu ada menantu, kemudian ada tante, ada om, atau di dalam itu juga ada pembantu rumah tangga. Tentu semuanya masuk dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Nah, dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini juga berlaku tentunya tidak hanya bagi laki-laki, tapi bagi semua jenis kelamin dan bagi semua jenis usia yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Nah, selama ini kita sering mendengar bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi terhadap perempuan dan dilakukan oleh laki-laki atau terhadap istri dilakukan oleh suami. Namun sesungguhnya faktanya yang terjadi di masyarakat kita, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya dilakukan oleh suami terhadap istri atau dari laki-laki terhadap perempuan atau dari ayah kepada anak-anak, tapi juga seringkali terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu oleh perempuan, oleh istri terhadap suami. Nah ini menjadi fenomena tersendiri tuh. Karena selama ini yang ada di kepala masyarakat bahwa kekerasan selalu dilakukan oleh orang yang punya kewenangan atau punya kekuatan yang bisa menyebabkan seseorang melakukan kekerasan. Tapi faktanya sekarang justru banyak juga kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami atau oleh ibu kepada anaknya. Bisa juga terjadi kekerasan oleh anak kepada orang tua. Jadi sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga untuk hari ini sangat beragam dan tidak selalu didominasi oleh laki-laki. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara penegakan hukum, tentu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak bisa pandang bulu dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku. Apakah pelaku itu suami atau pelaku itu istri, apakah pelaku itu anak, tentu semua harus menanggung konsekuensi dari setiap tindakannya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tentu banyak yang tidak tahu apa sih itu KDRT. KDRT itu adalah perilaku untuk mempertahankan kendali atas seseorang yang menyebabkan seseorang itu mengalami penderitaan.
penderitaan atau kerugian yang dialami seseorang tersebut bisa berupa pemaksaan atau perampasan kebebasan seseorang dalam lingkup rumah tangga. Nah, banyak sekali masyarakat di luar sana yang tidak mengetahui dengan persis apa saja sih bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang pertama yang masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang selama ini banyak kita dengar pemberitaannya di luar sana terkait dengan kekerasan fisik atau kekerasan terbuka. Kekerasan terbuka itu adalah kekerasan yang dialami oleh seseorang dalam bentuk fisik, bisa karena pemukulan, bisa karena ditampar, atau apapun bentuknya yang menyakiti fisik seseorang. Bisa sampai pada tahap membunuh. Jadi itu yang dimaksud dengan kekerasan terbuka. Kemudian yang kedua adalah kekerasan tertutup yang biasa kita kenal dengan kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis ini tentu sangat sulit untuk dibuktikan, tentu membutuhkan pembuktian lanjutan yang membuktikan bahwa seseorang itu mengalami kekerasan psikis atau kekerasan verbal. Misal contohnya ketika seseorang sampai merasa stres atau depresi, tentu harus dibuktikan dengan bukti dari psikolog misalnya bahwa dia mengalami suatu tekanan sehingga menyebabkan dia depresi. Nah, kekerasan psikis itu sendiri kadang-kadang bisa menyebabkan seseorang sampai kehilangan kepercayaan dirinya dalam lingkup rumah tangga. Nah, itu yang seringkali orang-orang tidak banyak mengetahui bahwa itu pun masuk dalam kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Nah, yang ketiga yang masuk dalam kategori KDRT yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kekerasan seksual. Nah, ini banyak sekali orang tidak tahu bahwa seseorang istri misalnya ataupun suami itu berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan seksual, misalnya pemaksaan dalam hubungan seksual yang tidak lazim atau hubungan seksual yang tidak lazim, atau memaksa melakukan hubungan seksual yang dilihat orang banyak. Nah, itu tentu bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk juga orang tua terhadap anak apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap melakukan pelecehan, maka itu masuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ada lagi kategori KDRT yang banyak sekali orang juga tidak memahami bahwa ini masuk dalam bentuk KDRT yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu kekerasan finansial. Apa itu kekerasan finansial? Tentu kita semua tahu bahwa yang punya kewajiban untuk menafkahi dalam rumah tangga adalah suami atau ayah. Nah, ketika seorang suami atau ayah tidak mampu menafkahi istri dan anaknya, yang menyebabkan nih, kemudian istri atau anaknya harus bekerja keras ya, atau terpaksa untuk menghidupi dirinya, maka itu juga dianggap sebagai kekerasan finansial. Nah, ini tentu harus dibuktikan juga bahwa misalkan suaminya sebenarnya mampu untuk mencari nafkah tapi tidak melakukan itu sehingga menyebabkan istri atau anaknya harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal sebenarnya ini menjadi kewajiban dari suami dan ayah gitu. Nah, tapi kalau bisa dibuktikan bahwa seorang laki-laki tersebut, suami atau ayah tersebut memang tidak bisa memberikan nafkah karena tidak mampu atau ada sesuatu atau terhalang sesuatu menyebabkan dia tidak mampu mencari nafkah, maka ini tidak bisa dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan finansial juga bisa terjadi ketika misalnya salah satu pasangan memakai harta kekayaan yang ada dalam rumah tangga tanpa izin. Misal seorang istri misalnya menghambur-hamburkan uang dari suaminya yang menyebabkan kehidupan rumah tangga mereka kemudian bangkrut, atau anak menjadi terbengkalai biaya hidupnya. Nah, itu juga dianggap sebagai kekerasan finansial. Begitu juga sebaliknya, apabila kemudian suami memakai harta istri yang merupakan hak istrinya tanpa izin, maka itu juga dianggap sebagai kekerasan finansial. Tentu ini apabila yang bersangkutan merasa dirugikan atau merasa ini bagian dari sebuah pemaksaan. Tapi kalau istri atau suami merasa ridho dengan itu, ya ini tidak dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ada satu hal juga yang penting harus diperhatikan adalah terkait dengan kekerasan dalam penelantaran. Nah, penelantaran ini
orang di luar sana banyak memahami hanya berlaku bagi anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Padahal sesungguhnya bukan hanya terkait dengan penelantaran anak, tapi juga apabila dalam rumah tangga itu dengan sengaja menelantarkan pembantu rumah tangga yang ada di rumah, tidak tercukupi kebutuhan hidupnya, ya kan, makan minumnya tidak tercukupi, maka itu pun masuk dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jadi penting sekali bagi seluruh anggota dalam lingkup rumah tangga, khususnya bagi seorang majikan, untuk memperhatikan juga terkait dengan kebutuhan hidup pembantu rumah tangga yang ada dalam lingkup rumah tangganya. Itu juga bagian dari hal yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kemudian yang tidak kalah penting terkait dengan penelantaran anak. Kadang kita selalu melihat penelantaran anak lebih kepada hal-hal yang sifatnya kasat mata terlihat, misalnya tidak memberikan makan, tidak memberikan minum, tidak memberikan tempat tinggal yang layak. Padahal sesungguhnya tugas orang tua bukan hanya memberikan makan untuk fisiknya saja, tapi juga memberikan makan untuk batinnya. Artinya orang tua juga wajib memperhatikan waktu yang cukup untuk memberikan pembimbingan terhadap anaknya, karena anak juga membutuhkan pendidikan dari orang tua, juga membutuhkan rasa nyaman dari orang tua, kasih sayang dari orang tua. Maka kemudian itu juga wajib diperhatikan sebagai bagian dari hal-hal yang harus dihindari dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Apabila dalam rumah tangga terjadi KDRT, misal terjadi kalau KDRT itu berupa KDRT terbuka, kekerasan terbuka atau kekerasan fisik, tentu mudah sekali untuk membuktikan ya bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Misalkan apabila dipukul, ada bekas pemukulannya, maka kemudian datang kepada kepolisian untuk divisum. Dari hasil visum itu kemudian bisa membuat laporan polisi bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Namun yang sulit untuk dibuktikan adalah ketika kekerasan itu adalah kekerasan tertutup atau kekerasan fisikis yang dihadapi oleh seseorang, yang menyebabkan seseorang itu mengalami sakit mental. Tentu itu harus dibuktikan oleh psikolog yang menangani seseorang tersebut. Kemudian apabila kekerasan itu berupa kekerasan seksual, nah ini yang sering kali di masyarakat kita sulit untuk membuktikan, karena korban selalu diposisikan sebagai orang yang justru dipersalahkan apabila terjadi kekerasan seksual. Nah misalkan apabila seorang anak di bawah umur mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga, bukan dilakukan oleh ayah ibunya, tapi dilakukan oleh pamannya misalnya, sulit sekali ya untuk membuktikan bahwa anak tersebut mengalami kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual itu tidak harus melakukan hubungan intim, tapi dari mulai meraba atau menatap secara tidak senonoh itu pun sudah masuk dalam kekerasan seksual. Nah ini tentu membutuhkan suatu proses pendampingan yang baik dari psikolog bisa, kemudian dari dokter bisa, yang bisa membuktikan bahwa seseorang tersebut memang mengalami kekerasan seksual. Dan yang lebih penting lagi adalah memberikan pendampingan kepada korban, supaya korban ini yang sudah mengalami kekerasan seksual tidak harus ditambah lagi dengan siksaan psikis akibat stigma di masyarakat yang selalu mempersalahkan korban apabila terjadi kekerasan seksual. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih membuktikan apabila seseorang mengalami kekerasan finansial? Nah ini pun seringkali kesulitan bagi seorang istri atau seorang anak untuk menentukan apakah ini merupakan kekerasan finansial atau tidak. Tentu ada parameter-parameter tertentu, batas mana sih seorang istri atau seorang anak tidak dipenuhi kebutuhannya. Karena kalau kita tidak memakai parameter yang standar atau baku, tentu ini sulit sekali untuk menentukan. Karena misalkan apakah seseorang yang diberikan nafkah hidup 10 juta dalam 1 bulan dianggap sebagai tidak memenuhi kebutuhannya, ataukah seseorang yang dinafkahi dengan 1.000 saja dalam 1 bulan juga terpenuhi kehidupannya. Nah itu tentu ada parameter-parameter yang bisa menentukannya. Nah tapi sebenarnya lebih kepada kekerasan finansial ini lebih kepada yang menyebabkan keadaan seorang istri atau seorang anak harus mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis
untuk bekerja keras memenuhi kehidupannya karena suami atau ayahnya tidak sama sekali memberikan nafkah dalam rumah tangga gitu. Jadi penting sekali dipahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam lingkup rumah tangga meskipun wilayah privat tentu ada konsekuensi hukum yang akan ditanggung apabila terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Oke, itu tadi penjelasan tentang hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Terima kasih telah menonton, share video ini jika membantu, dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe.